guru-gurunya. Guru pertama adalah Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi ini tinggalnya di Cirebon. Ini masih sepupunya. Kalau bapaknya Syekh Siti Jenar kan Syekh Datuk Soleh, bapaknya Syekh Datuk Kahfi itu Syekh Datuk Ahmad. Jadi sama-sama Datuk karena tinggalnya di Malaka. Orang tua kan dipanggil Datuk. Yang sering nonton Upin Ipin mesti ngerti. Jadi Syekh Datuk Kahfi ini mursyidnya Tarekat Ahadiyah. Jadi nanti ada semacam bagi-bagi tugas. Kalau Syekh Datuk Kahfi itu Jawa Tengah ke barat sampai ke daerah-daerah Filipina, Malaysia dan seterusnya. Sementara Maulana Malik Ibrahim itu Jawa Tengah ke timur sampai daerah Bali, Maluku dan seterusnya. Itu pembagian wilayah dakwahnya. Sama-sama disebut mursyidnya Tarekat dari Muhammad Al-Bilali itu dari daerah Hijaz dan sekitarnya, Arab Saudi dan sekitarnya. Itu bagi-bagi dakwahnya zaman itu. Karena di Asia kan Islam di daerah-daerah tertentu belum tersebar. Jadi guru pertamanya San Ali, Syekh Siti Jenar itu Syekh Datuk Kahfi. Dari beliau Siti Jenar belajar banyak, khususnya untuk dasar-dasar ilmu keislaman. Terus setelah dari Syekh Datuk Kahfi sempat juga nanti belajar pada Arya Damar. Arya Damar zaman ini sudah tua. Arya Damar itu bapak tirinya Raden Tatah. Aslinya Cina. Arya Damar ini muridnya Syekh Ibrahim Samarkandi. Di hari tuanya dia jadi sufi. Ada yang beberapa penelitian menyebut Arya Damar itu nanti yang menguasai kerajaan di sana Palembang. Antara lain namanya adalah Aditya Warman pada zamannya. Nama Cinanya adalah Xuan Leong, naga emas. Dan di hari tuanya dia jadi sufi. Dari Arya Damar ini nanti Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Terus semangat cari ilmunya luar biasa Siti Jenar ini, termasuk dia menjelajah ke agama-agama lain saat itu. Yang terkenal hidup kan Hindu Buddha warisannya Mojopahit. Dan ajaran-ajarannya nanti sedikit banyak ada pengaruh Hindu Buddhanya. Jadi yang paling terkenal kan Siti Jenar itu belajar kitab nama warisannya Prabu Kertawijaya, Caturvipala. Ini kitab Hindu Buddha. Jadi agama khasnya Mojopahit itu kan mix antara Hindu dan Buddha. Orang menyebutnya Siwa Buddha. Siwa tapi masuk Buddha. Siwa itu kan harusnya Hindu, tapi di Mojopahit digabung Siwa Buddha. Nah, itu kitab warisan Mojopahit itu yang paling terkenal itu Caturvipala, dan 4 ajaran yang nanti berpengaruh pada Syekh Siti Jenar yaitu 4 laku utama. Ini sufi. Yang pertama nisfra, lenyapnya keinginan. Nirhana, lenyapnya keterikatan dengan yang jasmania. Yang ketiga niskala. Niskala itu fana. Fana itu bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat nirasraya. Nirasraya itu fana fil fana, puncaknya kelenyapan. Kalau fana itu egomu hilang, kamu bersatu dengan Tuhan. Tapi kalau fana fil fana itu sudah nggak bisa dibahas, nggak bisa dibahasakan lagi, nggak bisa dijelaskan. Bersatu itu kan masih bisa dijelaskan. Ana al-haq,
akulah kebenaran, masih bisa diucapkan dengan kata-kata. Fana tapi masih bisa ngomong, akalnya masih jalan. Tapi fana fil fana itu sudah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum, sudah selesai. Kamu sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau Nabi Musa sudah pingsan, dia tidak bisa ingat apa-apa lagi. Itu fana fil fana. Kalau ajaran Hindu, Buddha namanya Nirasraya. Nah itu, jadi ini ajaran ini sangat berpengaruh nanti di sensiti jenar. Terus dia juga pernah mengembara ke Baghdad karena dia tahu nenek moyangnya ada di sana. Jadi sensiti jenar yang tak sebut tadi dari Gujarat itu kan, kalau ditarik garis silsilahnya keturunan dari Husain bin Ali. Kalau Husain kan ya berarti masih cucu langsungnya Rasulullah. Maka dia juga ingin kenal sama nenek moyangnya. Maka dia sempat belajar di Baghdad. Dan di Baghdad lah dia kenal ajaran-ajaran tasawuf. Dia kenal Al-Hallaj, dia kenal Ghazali, dia kenal Al-Qusairi dan kawan-kawan. Cuma dalam sejarahnya yang paling bikin Syekh Siti Jenar terpesona adalah karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Jadi Abdul Karim Al-Jili ini dia nulis 3 kitab yang bikin Syekh Siti Jenar jatuh cinta, yaitu Hakikat Al-Haqa'iq, yang kedua Al-Manazil Al-Ilahiyah, dan yang ketiga Al-Insan Al-Kamil. Ini kitab yang bisa kamu cari dan kamu download. Syukur-syukur bisa kamu baca, syukur-syukur bisa dijalani. Apalagi yang Insan Kamil, nanti termasuk berpengaruh pada Iqbal dan kawan-kawan. Jadi konsep insan kamil dalam tradisi tasawuf yang paling terkenal kan memang dari Al-Jili, dan yang kedua dari Ibnu Arabi. Versi eksistensialisnya nanti disempurnakan oleh Iqbal dari India. Nah, jadi dengan bekal dari guru-guru awal sampai guru-guru akhir, nanti Syekh Siti Jenar menjalani lakunya sendiri sebagai seorang sufi dan melakukan gerakan sosial besar-besaran waktu kembali berdakwah ke Jawa, yang kemudian dakwahnya ini meresahkan penguasa saat itu. Dan jadi transisi dari Raden Patah dan Sultan Trenggono. Jadi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya dianggap mau bikin makar. Jadi Syekh Siti Jenar itu kan dulunya ketika berdakwah itu kan muridnya banyak, dan dia bikin komunitas-komunitas. Komunitas ini nanti yang dikenal komunitas lemah abang. Dia buka hutan, buka daerah baru, pengikutnya banyak, dan cabangnya di mana-mana. Hampir di seluruh Jawa ada. Itu di catatan saya, daerah yang namanya lemah abang itu di Tangerang ada, Tangerang, Banten, Bekasi ada, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Pekalongan. Kemudian daerah Jawa Tengah sampai timur ada Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi. Di Nanggalan, Madura ada Tanah Merah. Itu yang babat alas itu Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Itu mengkhawatirkan bagi Sultan Trenggono zaman itu, sehingga dipanggil bolak-balik ke istana, tidak mau. Dan itu nanti jadi cikal bakal yang diidentifikasi oleh Clifford Gate sebagai masyarakat abangan. Jadi sumber lahirnya yang disebut Islam Kejawen. Oke, sangkan parannya di situ.
Dan ini khawatir luar biasa si Sultan Trenggono ini. Apalagi ajarannya agak nekat, beda sama para wali yang santun, yang kayak Kiai beneran zaman sekarang itu. Kalau Syekh Siti Jenar rada uraan gayanya. Jadi dia pemikir bebas yang sejati. Jadi kendel, kalau ngomong juga kendel, kalau nafsir juga kendel, kalau dakwah juga berani. Itu yang bikin Sultan gerah dan memanfaatkan majelis wali untuk menyidangkan dan bahkan nanti ceritanya sampai mengeksekusi. Meskipun ada banyak sekali versi apapun, tapi alur utamanya kelihatan bahwa Syekh Siti Jenar pada zamannya dianggap makar pada negara, khususnya negara Islam saat itu, atau yang menganggap dirinya sebagai negara Islam dengan gayanya masing-masing. Oke, jadi itu settingnya seorang Siti Jenar. Saya tidak tahu kalian memahaminya seperti apa selama ini. Biasanya yang tidak dalam membacanya, ya intinya Siti Jenar itu Dalam hidup ini saya berusaha untuk menjunjung tinggi kejujuran, makanya saya jujur. Saya butuh subscribe dan dukungan Anda. Tolong di subscribe dengan keikhlasan hati dan batin ya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang bisa saya bagikan.